Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi pada kelas 8 ini dengan materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada semester 1. Bab 1. Memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Kita bisa lihat kegiatan gotong royong mencerminkan pengamalan salah satu nilai Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Bagaimana dengan bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara? Sebelum kita melanjutkan, jika pada video kalian subscribe-nya masih merah, silakan diklik karena subscribe dan like itu gratis. Memahami kedudukan dan fungsi Pancasila kita bagi dalam 3 sub. A. Arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. B. Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. C. Menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. A. Arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Menurut kamu, apa pengertian Pancasila? Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Istilah Pancasila itu sendiri menurut Darji Darmodiyardjo sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Tantular. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta asal kata panca atau 5 dan sila atau sendi atau asas. Berarti batu sendi yang 5, juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau pancakarma. Lebih lanjut dalam buku tersebut, Pancasila memiliki 2 pengertian, yaitu batu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5, yaitu kita dilarang melakukan kekerasan, B. Dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dan dilarang mabuk atau minuman keras. Apalagi sekarang ada narkoba. Fungsi dan peranan Pancasila sebelumnya telah kita kenal sebagai 1. Jiwa bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Sebagai sumber dari segala sumber hukum. 4. Sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. 5. Sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. 6. Sebagai alat pemersatu bangsa. Dan 7. Sebagai cita-cita dan tujuan negara. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Sebagai bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.
Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. 4. Pancasila sebagai ideologi. Berarti Pancasila dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan kerjasama. 5. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. 6. Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen. 7. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan negara atau Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah dan tujuan dari pembangunan negara Indonesia. Demikian anak-anak, materi kali ini silakan dipelajari juga pada buku paket nanti yang dipinjamkan dan buku yang direferensikan oleh guru mata pelajaran kalian. Semoga kalian tetap sehat, tetap jaga prokes, dan sukses untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.